Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Anfal, dimulai dari ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah oleh kalian ketika kalian dulunya masih sedikit dan lemah, dan kalian takut diserang atau dihabisi oleh musuh, oleh manusia, oleh musuh kalian. Kemudian Allah SWT memberikan tempat kalian berlindung dan menguatkan kalian dengan pertolongannya, dan memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan para sahabat, di mana para sahabat dulunya ya ketika di Mekah ya mereka sedikit, mereka lemah, dan mereka takut kalau seandainya musuh orang-orang kafir Quraisy akan menghancurkan mereka. Allah SWT mengingatkan hal tersebut kepada para sahabat ya. Ingatlah dulu ketika kalian masih di Mekah, jumlah kalian masih sedikit, kata Allah SWT, kalian masih lemah. Kemudian juga kalian takut kalau seandainya akan dihancurkan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Maka kemudian Allah SWT memberikan nikmatnya dengan memberikan kepada kalian tempat berlindung, yaitu Madinah. Tentunya surah Al-Anfal ayat ini ayat Madaniyah, yaitu surat atau ayat yang turun di Madinah. Tapi Allah SWT ingin mengingatkan kaum muslimin, yaitu para sahabat ketika itu. Fa'awakum, maka Allah SWT memberikan kepada kalian tempat berlindung, tempat kalian bisa menghimpun kekuatan, yaitu di Madinah. Wa ayyadakum, dan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kalian, memberikan pertolongan, yaitu diantaranya dengan memberikan kemenangan ketika perang Badar. Wa razaqakum minat thayyibat, sebagian ahli tafsir menyebutkan, dan memberikan kepada kalian rezeki yang baik, yaitu diantaranya rezeki yang pertama yaitu harta rampasan perang ketika di perang Badar, di mana puluhan orang-orang kafir Quraisy itu ditangkap atau ditawan. Allah SWT mengingatkan hal tersebut. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah SWT. Ingat dulu kalian masih lemah, masih sedikit, takut. Kemudian Allah SWT akan berikan pertolongan.
Allah berikan kekuatan. Maka ingat itu semua. Supaya apa? Supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya salah satu hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat masa lalu. Dulu mungkin saya begini dan begitu, dulu belum punya apa-apa misalnya. Dulu tidak mengenal Islam atau mengenal sunnah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan sebagainya. Maka mengingat hal yang terdahulu salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Maka ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa sebab turunnya ayat ini. Di antaranya kisah Lubabah ibnul Munzir atau Lubabah ibn Abdul Munzir yang Rasulullah SAW utus beliau ke Bani Quraidah. Kemudian juga disebutkan sebab turunnya juga ketika Rasulullah SAW ingin mencegat kafilah Abu Sufyan, kemudian ada di antara orang munafik yang beritahu bahwasanya Muhammad ingin mencegah. Akhirnya Abu Sufyan memilih jalan yang lain, sehingga Abu Sufyan lolos ke Mekah. Kemudian orang kafir Quraisy datang dari Mekah untuk berperang melawan Rasul, ya. Maka terjadilah perang Badar. Dan juga disebutkan kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Kemudian beliau mengirim surat ke orang-orang kafir Quraisy ketika itu bahwasanya Muhammad ingin menaklukkan Mekah. Tapi surat itu dicegat oleh atau diberitahu oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencegat yang membawa surat itu. Dan yang membawa surat itu seorang wanita. Ini diantaranya. Tapi tentunya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya walaupun atau jika sebab turun ayat itu sahih, benar, maka tentunya yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz dari ayat tersebut, di mana Allah SWT mengatakan la takhunullah war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Apa maksudnya mengkhianati Allah dan Rasul? Maksudnya tidak hanya sebatas kejadian yang terjadi di zaman Nabi saja, tapi ayat itu umum. Bahkan disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya la takhunullah war rasul artinya al-amanah, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu mengkhianati amanah yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Amanah itu apa? Al-faridah, itu kewajiban yang Allah SWT sudah fardukan kepada kita. Allah SWT memfardukan. Dan juga Allah SWT sebutkan dalam akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawat wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami
menawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan juga gunung, tapi mereka enggak mampu membawa amanah itu dan takut. Kemudian amanah itu dibawa oleh manusia, dan manusia adalah orang-orang yang zalim dan jahil, bodoh. Apa amanah itu? Menjalankan syariat, melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Itu amanah. Kita bisa bayangkan, langit enggak mampu melakukan itu, bumi enggak mampu melakukan, gunung enggak mampu melakukan amanah itu, tapi manusia yang kecil dan kerdil ini merasa mampu. Kemudian kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri dan bodoh. Maka tentunya manusia dibekali oleh Allah SWT dengan hawa nafsu dan juga akal untuk menjalankan syariat, untuk menjalankan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Tapi tentunya lebih banyak yang tidak menjalankan. Maka amanah yang dimaksud di sini adalah apa yang difardukan oleh Allah SWT, syariat. La takhunullaha war rasul, artinya janganlah mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan tidak menjalankan syariat tersebut, dengan tidak menjalankan apa yang sudah difardukan, yang sudah difardukan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya dan menjauhkan segala macam bentuk dosa. Dan juga amanah kepada Rasul, amanah yang diberikan oleh Rasul yaitu mengikuti sunnahnya. Maka ini amanah yang dimaksud. La takhunullaha war rasul, janganlah kalian mengkhianati amanah yang sudah Allah berikan dan juga amanah yang sudah Rasul berikan, berupa syariat ini, berupa sunnah ini. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian mengkhianati amanah kalian sendiri yang Allah berikan sedangkan kalian mengetahuinya. Dan tentunya seorang jatuh pada perbuatan khianat atau tidak menjalankan amanah tersebut itu dipengaruhi dengan berbagai macam. Apa yang membuat seorang berkhianat? Apa yang menyebabkan seorang tidak menjalankan syariat? Salah satunya adalah karena digoda oleh harta ataupun dunia secara umum dan juga anak. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Ujian yang bisa memalingkan Anda semua dari amanah yang sudah Allah berikan. Ini korelasi ayat ya, ayat 28 dengan 27. Ketahuilah kata Allah SWT bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian ini bisa memalingkan kalian dari Allah SWT. Dia bisa memalingkan kalian untuk tidak menjalankan amanah yang sudah diberikan, yaitu untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan syariat, melaksanakan apa yang difardukan. Ya, seorang meninggalkan yang difardukan, menjalankan syariat, melaksanakan ibadah karena sibuk dengan harta. Ya, betapa banyak kita lihat ya. Banyak orang-orang yang tidak beribadah, tidak melaksanakan syariat karena sibuk dengan harta, atau lalai karena anak-anaknya, atau yang lainnya, atau sebaliknya jatuh pada perbuatan maksiat juga ya, karena ketamakan kepada harta dan juga fitnah dari anak-anaknya dan sebagainya. Dan ayat ini, ayat yang senada dengan ini banyak dalam Al-Quran. Allah SWT katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, di dalam surah At-Taghabun. Sungguhnya harta kalian dan juga anak kalian adalah fitnah. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di akhir surah Al-Munafiqun Allah katakan, wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir pada Allah SWT.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang yang merugi. Dalam surah Al-Taghabun Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, ketahuilah, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi kalian, atau ada yang menjadi musuh. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Maka harta, anak, istri dan dunia secara umum itu adalah ujian, fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Kita diuji oleh Allah SWT. Ini semua ujian. Apakah kita dengan hal tersebut akan lalai dari beribadah kepada Allah SWT, dari menjalankan amanah yang sudah Allah berikan, atau justru dengan hal tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ujian. Allah uji apakah harta ini, dunia ini justru membuat kita jauh dari Allah atau membuat kita dekat kepadanya. Kata Allah SWT, wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT memiliki ganjaran yang besar, yaitu jangan tertipu dengan dunia, harta dan sebagainya. Kenapa? Itu hal yang kecil, di mana hal tersebut akan hilang dan kita tinggalkan di dunia ini. Walaupun kita nikmati segala macam fasilitas, harta dan sebagainya, anak dan istri dan sebagainya, itu semua akan ditinggalkan di dunia ini. Tapi yang kekal adalah pahala dari Allah SWT di akhirat. Maka jangan lalai dari melaksanakan amanah yang Allah sudah berikan. Jangan sampai kecintaan kepada dunia melalaikan dan menjauhkan diri dari Allah SWT. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 hal yang bisa seseorang, kalau dia memiliki hal tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kalian, kata Nabi SAW, sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri, hartanya dan keluarganya dan seluruh manusia. Tidak sempurna iman kita kecuali kita lebih mencintai Rasul daripada diri sendiri, daripada keluarga, harta dan seluruh manusia. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah didahulukan daripada segalanya. Dan tentunya konsekuensi dari hal tersebut dengan kita mendahulukan hak mereka daripada yang lain, mendahulukan hak Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya untuk kita tunaikan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan dan mengampuni dosa-dosa kalian, atau menghapus dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah SWT memiliki karunia yang sangat besar. Allah SWT katakan, jika kalian bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al lakum furqana, maka Allah SWT berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Abdullah bin Abbas dan yang lainnya mengatakan furqanan makhrajan, yaitu jalan keluar, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah yang lain, surah Talaq, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan bagi dia makhraj, yaitu jalan keluar.
solusi dan sebagainya, yaitu solusi atau jalan keluar di dunia wal akhirah, yaitu kemudahan di dunia dan di akhirat ya. Makhrajan artinya jalan keluar, artinya kemudahan. Kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Jika seorang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusan dunianya, Allah mudahkan urusan dia nanti di akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan makna furqan yaitu najatan wa nasran, kata Abdullah bin Abbas, yaitu keselamatan dan pertolongan. Allah SWT mengatakan jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan nasran yaitu pertolongan. Yang lain mengatakan furqanan yaitu faslan bainal haq wal batil, yaitu yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka tafsir ini semua kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya tidak bertentangan. Tafsir ini justru yang terakhir lebih umum, yaitu di mana seorang ketika dia bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan dia hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang benar, yang salah, kemudian mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Sehingga ketika dia tahu yang hak dengan yang batil, yang hak dia lakukan, yang batil dia jauhkan. Kemudian Allah SWT akan mudahkan urusan dia. Dengan sebab itu Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Maka ini janji dari Allah SWT. Jika kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan kepada kita kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah berikan pertolongan, Allah berikan hidayah kepada kita. Furqan, itu makna furqan. Ini yang pertama. Jika kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan yang pertama furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kalian. Maka dengan bertakwa kepada Allah SWT, Allah hapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Wa yaghfir lakum, dan juga mengampuni dosa tersebut. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah SWT, ini yang keempat, yaitu Allah SWT memberikan karunia yang besar, yaitu memberikan pahala yang besar, ganjaran yang besar kepada orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-30, Allah SWT kembali mengingatkan. Allah SWT katakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar, tipu daya untuk menahanmu, menangkapmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka berbuat makar, Allah pun membalas makar mereka. Allahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi atau pembalas makar tersebut. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan Rasul secara khusus, di mana Rasul SAW Allah ingatkan, ingat kata Nabi, kata Allah SWT, ingat wahai Rasul, ketika orang-orang kafir Quraisy dulunya sudah membuat makar, di mana mereka ingin menangkap kamu, ya, kemudian membunuh atau mengusirmu. Kapan ini terjadi? Ketika Nabi SAW hendak hijrah, ya, di mana setelah meninggalnya Abu Talib, maka kemudian orang kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi SAW, karena Abu Talib itu tamengnya Nabi lah, walaupun dia mati dalam keadaan kafir, tapi orang Quraisy segan kepada Abu Talib. Maka yang disiksa itu hanya sahabat-sahabat. Mereka enggak berani dengan menyiksa Nabi atau menyiksa Nabi
secara fisik dan sebagainya. Karena apa? Ada Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, maka orang-orang Quraisy makin berani, ya, seolah-olah tidak ada lagi yang dikhawatirkan atau yang ditakuti, yang disegani nggak ada lagi. Maka mereka berkumpul dan membuat kesepakatan, dan ini diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana mereka berkumpul kemudian membuat kesepakatan, bagaimana ini Muhammad, kita apain ini? Ada yang mengatakan usir saja, selesai. Kalau kita usir dari Mekah selesai, kita nggak ada urusan. Ada yang bilang bunuh saja. Gimana cara bunuhnya? Kalau kita bunuh, dia kan punya keluarga Bani Hashim, akan menuntut darahnya. Maka kemudian Abu Jahal memiliki sebuah ide. Apakah idenya? Kumpulkan seluruh pemuda dari seluruh kabilah, dari seluruh suku. Maka kemudian para pemuda inilah yang kita suruh untuk membunuh Nabi. Kalau Bani Hashim menuntut, maka dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di Jazirah Arab. Jadi bukan, maksudnya apa? Bunuh tapi jangan satu orang, tapi di seluruh suku utus seorang pemuda. Jadi kalau bunuh sama-sama. Maka kemudian apa yang terjadi? Mereka kepung rumah Nabi SAW. Kemudian Allah SWT merintahkan Nabi ketika malam itu untuk hijrah. Karena Nabi SAW memanggil Abu Thalib untuk tidur di kasurnya Nabi, di tempat tidur Nabi. Kemudian Nabi keluar. Nabi keluar dan mereka tidak lihat. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, kata Allah SWT dalam surah Yasin. Kami jadikan di depan dan belakang mereka tertutup, ya enggak kelihatan. Mereka enggak lihat. Nabi keluar enggak lihat ya, padahal rumah sudah dikepung. Dan itu mukjizat, ya, pertolongan Allah SWT. Bahkan Rasul melempari mereka dengan pasir. Kemudian apa? Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, kemudian berangkat hijrah, berangkat ke Gua Thur ketika. Kemudian apa? Baru ketika orang Quraisy sadar bahwasanya yang mereka jaga bukan Nabi tapi Ali. Dan mereka cari sampai di Gua Thur. Kemudian dikatakan hampir saja mereka melihat Nabi, tapi dengan pertolongan Allah tentunya mereka tidak lihat. Kemudian Nabi tinggal di Gua Thur selama 3 malam. Ini kisah. Allah SWT ingatkan. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika apa? Orang-orang kafir Quraisy ingin menangkapmu, ingin membunuhmu, atau ingin mengusirmu. Maka apa? Mereka membuat tipu daya, mereka membuat rencana ingin apa? Membunuh Nabi SAW. Tapi Allah SWT membalas tipu daya mereka atau membatalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Ini perlu kita ketahui bahwasanya di akhir ayat ini wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah, di mana Allah SWT membuat tipu daya. Maka bukanlah berarti Allah SWT disifati dengan makir, karena itu tidak boleh ya. Tapi Allah SWT membalas tipu daya orang-orang kafir. Ini Allah SWT katakan wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya, Allah juga bikin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT tentunya tipu dayanya lebih hebat daripada orang-orang kafir, daripada manusia. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Maka tipu daya di sini bukanlah berarti sifat yang buruk dalam artian Allah SWT membuat tipu daya dari awal, bukan. Tapi karena ini apa? Untuk membalas tipu daya mereka sendiri.
Maka Allah SWT tidak boleh ya disifati dengan makir misalnya. Tapi Allah SWT membuat tipu daya sebagai balasan untuk membalas apa yang dibuat oleh orang-orang kafir. Maka ini ayat ya, di antara ayat tadi juga ayat yang ke-26 tadi juga Allah SWT kan ingatlah ya. Allah SWT ingin mengingatkan ya, dalam ayat yang 26 tadi Allah katakan ingatlah kalian ini masih dulu sedikit tertindas dan sebagainya. Kemudian Allah berikan kekuatan, Allah berikan bahkan kekuasaan, di mana Allah SWT mengingatkan hal tersebut. Tujuannya apa? Ya agar bersyukur pada Allah SWT. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh Allah SWT saja. Yaitu apa? Allah SWT mengingatkan kita, mengingatkan manusia akan nikmatnya. Ini boleh. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Mannan, yaitu yang menyebut nikmatnya. Tapi kita nggak boleh. Sebab kalau kita menyebut pemberian, kita batal pahalanya. Nggak boleh kita bilang sama orang yang kita bantu dulu, ingatlah dulu kamu itu dulu apa? Dulu kamu masih kere, sekarang sudah aku bantu. Nah, itu nggak boleh. Dulu kamu begini, aku bantu. Nggak boleh. Itu hanya Allah yang boleh. Itu yang perlu dipahami. Kalau kita dulu membantu orang, nggak perlu diingat kebaikan. Nggak perlu kita ingat-ingat. Apalagi kita sebut seperti tadi. Itu hanya Allah saja yang boleh. Ini yang perlu dipahami. Ya. Ingat dulu kamu ini belum tahu apa-apa, aku kasih tahu. Hilang pahala kita. Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan Anda hilangkan, batalkan pahala sedekah kalian sendiri dengan bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Enggak boleh. Tapi Allah boleh. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah ingatkan, ingatlah dulu kalian begini dan begini. Tujuannya apa? Agar mengambil pelajaran dan agar bersyukur pada Allah SWT. Karena Allah SWT yang beri nikmat. Karena Allah SWT yang harus disyukuri. Tapi kalau kita enggak boleh. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini sampai di sini mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini, sampai ayat yang ke-30. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat.